Selamat pagi teman-teman. Pada praktikum hari ini kita akan melakukan role-play mengenai simulasi bedside. Saya Eka Yuliana, NIM 121 berperan sebagai pasien, yaitu Bapak Narfadi. Ini saya Devi Pratiwi Chandra, NIM 1781141220, berperan sebagai apoteker Lala. Saya Serafina Miranda Losong, NIM 178114133, berperan sebagai dokter. Saya Emirin Senawarni, NIM 178114136, berperan sebagai keluarga pasien. Saya Anjali, NIM 146, berperan sebagai mahasiswa 2. Saya Maria Magdalena Anggi, NIM 178114152, berperan sebagai mahasiswa 1. Selamat pagi Pak Nafardi dan Ibu. Hari ini saya akan kembali melakukan observasi terhadap kondisi Bapak. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat Bapak. Iya, Nak. Baik, Pak. Saya mau bertanya untuk lemasnya, apakah masih Bapak rasakan hingga saat ini? Lalu, apakah Bapak masih mengalami kesusahan dalam berbicara atau otot-ototnya masih lemas, Pak? Masih, Nak. Ya, baik teman-teman. Tadi kita telah melakukan visit pada hari yang ketiga, dan tentunya kita sudah belajar juga mengenai materi hari ini, dan kita juga belajar kembali untuk cara berkomunikasi dengan pasien. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan penentuan terapi mengenai terapi yang akan diterima oleh pasien. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman mahasiswa untuk kembali menceritakan mengenai penemuan yang teman-teman sudah analisis. Baik, Bu. Jadi yang kami temukan pada visit hari ketiga ini, berdasarkan kondisi klinis pasien, pasien masih mengalami lemas dan gangguan bicara, namun nyerinya sudah berkurang. Kemudian di sini kami temukan bahwa dokter meresepkan Ringer Lactat 20 TPM, Cefor 1 gram 2 kali 1 ampul, Lapibal 500 mikrogram 2 kali 1 ampul, Petal 50 mg 2 kali 1 tablet, Pantoprazol 20 mg 2 kali 1 tablet, Prixitas 0,25 mg 1 kali 1 tablet, Plavix 75 mg 1 kali 1 tablet, dan Enbatic Salep seperlunya untuk menangani kondisi pasien. Seperti itu, Bu. Baik. Kemudian menurut kalian, apakah ditemukan rekombinasi terapi lain selain terapi yang diberikan oleh dokter ataupun yang diresepkan oleh dokter? Ada, Bu. Jadi di sini dilakukan penambahan terapi berupa statin high intensity untuk menangani nilai laboratorium berupa LDL, kolesterol total, trigliserida yang meningkat, dan juga adanya penurunan nilai HDL. Dan selain itu ada penghentian terapi yang diterima pasien berupa terapi antihipertensi, yaitu amlodipin, saat pasien dirawat inap. Karena tekanan darah pasien itu masih di bawah 220/120 mmHg. Seperti itu, Bu. Ya, baik teman-teman. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada keluarga pasien, apakah Bapak Nafardi sudah meminum obat secara rutin atau belum, Bu? Sudah, Mbak. Suami saya sudah rutin minum obat. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai terapi yang diterima oleh pasien. Nah, jadi Bapak N ini pada tanggal 9 Januari yang lalu, Bapak Nafaradi ini, beliau menerima Ringer Lactat, kemudian menerima Cefor, kemudian menerima Lapibal, Pletal, kemudian menerima dan Prixitas 0,5 mg. Nah, untuk tanggal 12-nya, seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu teman-teman, itu sudah betul ya teman-teman. Nah, kemudian pada sebelum dirawat, pasien ini juga mengonsumsi obat rutin dari rumah yang
saya ingin mengonfirmasikan kepada keluarga pasien atau Ibu Nafradi mengenai apakah benar amlodipin 5 mg dan simvastatin 10 mg ini dikonsumsi oleh Bapak sebelumnya. Iya, sudah diberitahu, Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya, Bu, tidak dikonsumsi, Bu? Iya, baik. Mengenai pemberhentian atau penghentian pengobatan simvastatin dan amlodipin ini disebabkan karena seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi, berdasarkan guideline ataupun jurnal yang kami acu bahwa tekanan darah yang sudah tercantum atau sudah diukur oleh perawat menunjukkan bahwa pasien masih memiliki tekanan darah yang normal atau berada pada batas yang normal menurut guideline, sehingga untuk kondisi Bapak saat ini sangatlah cukup baik, jadi tidak perlu diberikan tekanan darah seperti itu. Nah, kemudian telah dibeli oleh dokter yaitu pemberian pravastatin yaitu dengan dosis 10 mg. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami oleh Ibu? Baik, Bu, sudah paham. Ya, baik. Mungkin dari dokter ada tambahan ataupun dari Bapak atau Ibu Nafradi mungkin ada pertanyaan kembali? Tidak ada, Bu. Dari saya sudah cukup. Apakah dari mahasiswa ingin menambahkan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Dok. Terima kasih kepada dokter, Ibu Lala, Bapak Nafardi, dan juga Ibu, karena sudah memberikan kami pelajaran pada hari ini. Baik, Mbak, sama-sama. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian gunakan dengan baik untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan interaksi kalian dengan pasien ataupun keluarga pasien nantinya. Apabila tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, dengan ini saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran bedside teaching selanjutnya. Kami pamit dulu ya, Bapak dan Ibu Nafardi. Baik, Dok, terima Baik, kasih Dok. juga atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami selaku mahasiswa untuk dapat belajar tentang bedside teaching. Dan untuk Bapak dan Ibu Nafardi, kami pamit undur diri. Terima kasih dan semoga lepas sembuh untuk Bapak Nafardi. Tuhan memberkati. Baik, teman-teman, demikianlah role play yang sudah kami lakukan. Terima kasih.